Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu perkampungan yang berada di pelosok pedalaman. Kampung ini merupakan ujung dari Kabupaten Majalengka ya teman-teman. Saya bersama rekan-rekan konten kreator lembur. Paguyuban konten kreator, penggiat konten kreator yang berada di perkampungan. Dan informasinya kampung tersebut atau kampung ini tidak memiliki sarana ibadah atau tidak memiliki tempat ibadah musola ataupun masjid ya teman-teman. Nah, nanti kita akan keliling explore, melihat suasana di kampung tersebut, apakah benar kampung ini memiliki masjid atau tidak. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu ikutin perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit dan penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbalas sehingga panggal milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Inilah suasana kampung tersebut ya teman-teman. Saya datang ke sini bersama para konten kreator lembur. Jadi nggak usah disebutin satu persatu, ini berjumlah sekitar 20 orang. Kami kreator lembur di sini akan mengeksplor salah satu kampung tersebut atau kampung ini, apakah betul kampung ini tidak memiliki tempat sarana beribadah, dan rencananya nanti ke depannya kita tuh akan bangun sebuah tempat sarana ibadah untuk di kampung ini buat masyarakat di sini ya teman-teman. Nah, barangkali bagi para dermawan yang ingin berpartisipasi membangun sebuah sarana ibadah di kampung ini, silahkan nanti hubungi saya secara langsung. Dan di depan kita ini adalah sebuah pemakaman, nggak tahu pemakaman umum atau pemakaman pribadi, tapi yang jelas ini berada persis di depan salah satu bangunan posyandu. Informasinya, jadi kegiatan keagamaan itu, kegiatan ibu-ibu atau apapun, itu dilaksanakan di posyandu ini ya teman-teman. Oke, Kang, saya duluan ya. Nah, itu di atas ada sebuah rumah. Di sini tuh terdapat sekitar kurang lebih 27 kepala keluarga ya teman-teman. Dan ke bawah sini jadi informasinya rumah-rumah di kampung ini tuh pada berpencalan, berjaraknya cukup berjauhan. Tuh, ya teman-teman bisa teman-teman lihat. Jadi tidak perlu ke atas, kita langsung tujuan ke bawah aja karena di bawah itu ada beberapa rumah lagi katanya teman-teman. Ini suara tonggeretnya bener-bener nyaring banget nih. Ini ada rumah lagi nih, ada satu rumah. Oh, ternyata ke sebelah sana juga ada rumah. Jadi dua rumah di sini nih. Dan di bawah itu ada rumah lagi loh teman-teman. Di bawah itu ada rumah lagi, dan kampung ini berada di segitiga kabupaten. Jadi ini masuk wilayah Kabupaten Majalengka, di atas sana Kabupaten Kuningan, di bawahnya itu Kabupaten Ciamis. Ke sini juga ada jalan ya teman-teman. Ini ada jalan ke sini. Cuman dari kelihatannya itu jarang dilalui sama orang, jarang dilewati sama orang. Kita fokus ke sini aja nih, yang udah jelas itu di bawah itu ada satu rumah. Sebenarnya kalau belum turun hujan ini pemandangannya bakal indah sekali, tapi sayang habis turun hujan jadi agak sedikit gelap. Lagi rumah yang ini, rumah ini benar-benar mencil banget. Ini mah nggak ada tetangga, jauh dari tetangga tuh. Yang kemungkinan besar di bawah sana itu masih banyak lagi rumah teman-teman.
Ini ya berjalan sejauh ini belum menemukan rumah lagi teman-teman. Oh itu tuh depan ada satu rumah lagi teman-teman. Ya jaraknya itu sekitar 500 meter bahkan sampai 1 kilometer mungkin jarak rumah di kampung ini. Karena tadi saya sudah setelah berjalan dari atas tuh dari rumah yang terakhir yang satu itu baru menemukan rumah lagi di sini nih. Ini satu rumah lagi nih baru menemukan. Kok pada berani ya? Rumahnya itu enggak menyatu gitu, malah berpencalan kayak gini. Nah ini baru saya nemu rumah lagi. Dan kayaknya rumah ini baru aja dibangun. Mencil, tidak ada tetangga teman-teman. Dan walaupun berada di tempat mencil kayak gini, tapi akses jalannya bagus nih. Hot mix semua nih teman-teman. Dan tadi setelah saya ngobrol sama orang yang tinggal di paling atas, yang rumah mencil satu, katanya rumah ustadznya atau pemuka agama, tokoh agama, itu berada di bawah sini teman-teman. Rumahnya itu. Dari sini tuh sekitar 1 kilo lebih ada katanya. Oh, spotnya juga teman-teman ngeri kan. Dan saya tidak menemukan orang satupun nih. Setelah jauh berjalan, ya siapa tahu nanti di rumah Ustadz mah atau pemuka agamanya itu eh, banyak orang, jadi bisa ngobrol. Gak nemu orang, pada kemana nih? Seharusnya kan biasanya ada yang lagi berkebun atau apa, ini nggak ada sama sekali teman-teman. uh. Nah itu di wilayah sana itu, di bawah sana itu merupakan Kabupaten Ciamis. Jadi kampung ini berada di segitiga kabupaten. Itu ada rumah lagi teman-teman, ada dua rumah. Itu yang satu rumah permanen, yang kedua rumahnya panggung. Ini pada muncul-muncul semua ini sini ya. Kita coba deh ke bawah ngobrol. Tapi yang saya takutkan itu ada anjing. Ih, itu di sana itu ada satu orang tuh yang berjalan. Mungkin di bawah sana itu masih banyak lagi kampung atau rumah warga. Waduh jauh, berjauhan teman-teman. Rumahnya juga. Ada dua rumah. Nah, itu ada orang. Jadi kita langsung bisa ngobrol. Mudah-mudahan mau ya. Kalau tadi mah di atas di dua rumah yang tadi saya tidak menemukan rumah. Tidak menemukan rumah, tidak menemukan orang. Hmm. Wah, kok itu ada kayak speaker ya, ada toa masjid. Apakah mungkin ini tempat ibadah para warganya atau gimana? Nah, kita lanjut aja deh ngobrol, bincang-bincang supaya lebih detail. Ngeri spotnya juga ya.
Bu, punten. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya bisa bersilaturahmi bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh memperkenalkan diri? Ini saya ngobrol bersama Ustadz apa namanya Pak? Oleh saya Ustadz Hendi. Ustadz Hendi. Berarti Ustadz Hendi ini salah satu pemuka agama atau tokoh agama yang berada di kampung ini ya? Iya. Ini tuh kampungnya kampung apa sih Pak Ustadz? Ini Kampung Mungawari, Desa Kondang Mekar, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Oh, buat gitu. Kalau di sini tuh terdapat berapa kepala keluarga? Berapa puluh kakak gitu? Mungkin sekarang 24 kakak 24. sudah bertambah. Oh, berarti awal kampung itu yang pas di atas itu yang Posyandu? Iya, betul. Nah, informasi yang saya dapatkan, apakah betul nggak nih Pak Ustadz? Katanya di kampung ini tuh belum ada sarana tempat buat beribadah. Iya, betul. Betul. Jadi belum ada masjid atau musola. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kegiatan keagamaan sendiri itu dilakukan di mana? Contohnya pengajian ibu-ibu atau pengajian anak-anak yang ada di kampung ini di mana itu Pak Ustadz? Iya, karena ada pengajian. Aku dulu ya di sini juga ada. Di mana? Di rumah Pak Ustadz berarti? Ya, di rumah. Seperti anak-anak belajar ngaji Al-Quran ya di rumah. Oh gitu. Jadi kegiatan keagamaan itu dilaksanakan di rumah Ustadz? Ya, di rumah. Nah, kalau misalkan untuk sholat berjamaah yang 5 waktu dilaksanakan di mana Pak Ustadz? Ya, sholat berjamaah 5 waktu ya di rumah sama Di rumah keluarga masing-masing. ya. Jadi di rumah masing-masing bersama keluarga. Iya. Nah, tadi saya dapat informasi bocoran juga, katanya kan ada 2 rumah mencil tuh. Iya. Katanya rumah pemuka agamanya berada paling ujung. Ini benar-benar ujung perkampungan. Di ke sana tuh nggak ada rumah lagi ke bawah tuh. Ya nggak ada, sekitar dari sini mungkin 5 kiloan. 5 kilo kemana? Ya, sampai ke wilayah Gardu Jaya Ciamis. Ke arah mana yang ada rumah lagi? Ke arah situ. Oh, situ. Kalau ke bawah sana ada rumah lagi nggak Pak Ustadz? Kalau ke bawah ya banyak ya. Ada warga sini. Warga sini ada berapa rumah? Mungkin ada 7 rumah. Tapi berjauhan. Oh, pada berjauhan. Ya. Nah, kalau di atas itu teh saya tuh lihat kayak gubuk ya, kayak saung, terus ada toa kayak masjid. Toa masjid itu teh tempat sholatnya, masjidnya atau gimana tuh? Ya, itu tempat sholatnya untuk adzan, adzan 5 waktu, sholat 5 waktu, adzan dulu. Itu teh rumah atau musola seadanya gitu? Ya, musola seadanya lah. Oh, bukan rumah berarti? Bukan. Oh, bukan. Musola seadanya. Oh, jadi misalkan adanya di situ, di sholatnya masing-masing berarti? Iya. Yang ibadahnya juga di situ bersama. Berjamaah. Oh, berjamaah. Ya. Jadi kira-kira kalau berjamaah berapa orang itu kalau? Ya, mungkin 5 orang, dah 3 orang sekeluarga aja di rumah. Oh, jadi itu berarti bukan musola, kategorinya berarti rumah ya? Iya. Nah, rumah gubuk milik Pak Ustadz, iya. Mungkin buat mengumandangkan azan gitu, iya. Maksudnya. Oh, jadi teman-teman yang dimaksud tadi Pak Ustadz itu tuh, nah itu tuh yang tadi saya tunjukin ada toa masjidnya. Ternyata kalau misalkan azan itu berkumandang di sana, namun para masyarakatnya sholat berjamaahnya itu di rumah masing-masing. Iya, di rumah masing-masing. Berarti tidak di tempat sana, karena untuk beribadah berjamaah hanya muat untuk 3 orang. Iya. Gitu Pak Ustadz. Nah, harapan Pak Ustadz sendiri nih, kepengennya harapannya gitu tuh, pengen seperti apa gitu? Ya, harapan saya semoga ada musola lah. Pengen bangun supaya musola. Sama-sama masyarakat dapat beribadah sama-sama di sini. Berjamaah, ya benar. Benar. Nah, jadi rencananya nih semoga terrealisasi ya Pak Ustadz. Saya bersama rekan-rekan konten kreator lembur nih. Banyak juga para penggiat konten kreator yang berada di perkampungan. Rencananya kalau memang betul di kampung ini tidak ada masjid, tidak ada musola, nanti kita rencananya pengen bangun nih di sini. Semoga Allah mengabulkan ya keinginan kita semua. Tapi kalau masyarakatnya, kalau kita membangun di sini, pada setuju nggak nih kira-kira nih ke depannya Pak Ustadz? Kalau ke depannya aku terserah masyarakat banyak aja, mau di sini mau di mana aku nurutin aja. Ikutin. Jadi pembangunan mau di mana aja gitu? Iya, mau di mana aja. Tapi kalau tanah ada nggak tanah Pak Ustadz, tanah yang kosong, tanah milik Pak Ustadz atau tanah milik warga yang mau diwakafin buat musola, ada nggak? Ada, itu tanah saya juga bisa kalau mau bikin musola di sini. Oh, boleh. Oke, siap Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau Jumatan kemana Pak Ustadz? Kalau Jumatan ya jauh ke Desa Kondang Mekar mungkin, atau ke Desa Cager atau ke Cipasung. Oh, jauh. Sekitar 2 kilo lah, 5 kilo. 5 kilo. Jalan kaki berarti Pak Ustadz? Di jalan kaki atau naik motor. Ini. Jadi teman-teman, ini kalau misalkan sholat Jumat itu berjalan kaki harus 5 km. Iya. Nah, kalau misalkan kita nih berhasil mewujudkan impian para warga di sini, bangun 1 buah masjid, bisa dipakai Jumatan juga nanti ke depannya Pak Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Nah, karena ini sebuah koryah kampung ya? Iya.
Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih ya. Kalau ke sana itu ke rumah warga jauh nggak dari sini teh ke Ya bawah? ke sana mungkin jarak 500 meter lah. Yang paling dekat 300 meter di sini sudah ada rumah satu, dua ke sana. Banyak ke sana sana. Jadi ada akses jalannya nggak? Ada. tapi rumahnya berarti pada mencil-mencil ya? Pada mencil-mencil lah. Sangat jauh dari sini. Untuk jumlah fix warganya berapa kakak Pak di sini? Mungkin sekarang 23 kakak atau bertambah 25 kakak. Oh, berarti 25 kakak. Iya. Oke. Siap Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya ya. Udah mau diajak ngobrol, udah mau diajak bincang-bincang nih sama Iya. saya seputar kehidupan kegiatan masyarakat di sini. Ini mayoritas masyarakatnya nih tani, ternak atau apa, Ustadz? Ya masyarakat di sini masyarakat di sini bertani. Bertani. Ya bertani semua. Tapi saya nggak melihat area pesawahan loh di sekitar sini. Di mana area pesawahannya? Ya di paling bawah. Oh, di paling Kalau bawah. di paling bawah ya banyak. Oh, banyak. Kalau di sini mah hanya area perkebunan buat nanam Ya jagung doang. perkebunan seperti cabai, cengkeh, jahe. Malawija berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau ustadznya atau tokoh agamanya sendiri hanya satu orang, Pak Ustadz Hendy doang atau ada yang lain? Gak ada, saya sendiri kalau wilayah sini. Oke, semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Supaya bisa membimbing Amin. umat ke Ya. jalan yang lebih baik lagi. Dan Amin. cita-cita keinginan Pak Ustadz Hendy pengen ada satu buah musola di sini Amin. supaya tercapai, terwujud. Amin. Karena kasihan ya teman-teman, lucu loh. Azannya itu di rumah yang di atas, terus sholatnya masing-masing di rumah masing-masing ya. Jadi itu mah hanya untuk menandakan waktu sholat doang. Iya. Oke, siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, ini saya ngobrol sama Ibu siapa nih namanya nih berdua nih? Adik kakak? Hah? Ito. Ibu Ito. Uhun. Yang satunya Ibu siapa? Ibu Sari. Ibu Sari. Berarti Ibu Sari ini warga sini? Ya. Kalau rumahnya di mana Ibu? Itu. Oh, Ibu mah yang di atas. Yang berarti Ibu mah orang tuanya Pak Ustadz Hendy. Ya. Jadi kalau memandangkan azan itu di rumah Ibu. Ya. Dan sholatnya di rumah masing-masing. Ya. Contohnya Ibu Ito mungkin kalau misalkan terdengar suara azan langsung sholat di rumah gitu. Iya. Kalau Ibu Ito di mana rumahnya? Di sana. Di bawah. Iya, di bawah. Oh, di bawah sana berarti ya. Iya. Ada berapa rumah Ibu Ito di sana itu? Ada 3. 3. Berarti tetangganya cuma 3. Iya. Kalau ke bawahnya lagi ada rumah lagi nggak? Ada. Nggak ada. Enggak ada. Kalau pemakaman di mana pemakaman umum di sini? Tempat pemakaman Masing-masing. di depan rumah. Iya. Oh, dikubumikannya di depan rumah. Iya. Masing-masing teh nih gitu setempat-setempatnya gitu. Oh, setempat-setempatnya berarti di tanah masing-masing gitu ya pada intinya. Nah, harapan dan keinginan nih kan kata Ustadz Hendy tadi di sini tuh benar-benar belum ada tempat sarana beribadah, Iya. belum ada musola atau belum ada masjid. Harapan Ibu gimana tuh keinginan Ibu? Supaya cepat ada atau gimana gitu. Oh, di Ahendi gitu. Tapi pengennya di Ustadz Ahendi Hendy gitu. biar terawat masjidnya ya, biar Iya. terurus. Iya. Karena Ahendi juga itu ngajar agama anak-anak di sini. Iya. Nah, Ibu punya anak kecil nggak? Punya. Punya. Pada enggak ada. Udah meninggal. Udah 8 tahun teh Sanuwi. Oh, kenapa? Jakarta. Oh, jadi Jakarta. anaknya udah merantau, udah besar berarti Iya, bukan anak iya. kecil. Maksud saya mah anak kecil yang SD gitu yang belajar ngaji di Enggak Ustadz punya. Hendy. Nggak punya. Anak punya berapa, Bu? Hah? Anak 1. punya 1. Kok cuma 1? Biasanya orang kampung punya banyak loh, Bu. 1. Kenapa sedikit amat gitu, Bu? Iya. Dan rumah Ibu di sana. Iya. Ada 3 rumah, Ada. tetangga. Tapi listrik ada, Bu? Ada. Ada listrik. Berarti masuk listrik ke tempat ini tahun berapa, Bu? Udah berapa tahun ada listrik? Udah 5 tahun. Berarti kalau dulu mah gelap-gelapan. Kah? Gelap. Cuman pakai apa penerangannya, Bu? Kompor. Pakai Kompor. Oh. Kompor mah. Berarti 5 tahun ke belakang baru masuk listrik ke sini. Iya. Kalau dulu mah sering gelap-gelapan, Ibu. Iya. Nggak takut itu, Bu? Iya. Nggak takut. Enggak takut. Takut. Oke. Ibu itu makasih ya, Bu itu ya. Iya. Nanti saya sebenarnya pengen ke sana tapi takut licin jalannya ya. Takut jatuh. Itulah tadi ya teman-teman eksplorasi saya di sebuah perkampungan. Emang betul sepanjang saya dari atas dari Posyandu sampai ke sini itu tidak menemukan sarana beribadah atau musola, baik musola ataupun masjid ya teman-teman. Dan pengakuan Ibu Ito terus juga Ustadz Hendy kalau azan itu berkumandang di rumahnya orang tua Ustadz Hendy ya. Terus nanti berjamaahnya masing-masing gitu, Bah. Kalau Abah teh bapaknya Pak Ustadz Hendy. Oh, jadi azan itu berkumandang di rumah Abah. Di rumah Abah, nanti sholatnya masing-masing di rumah. Berarti kalau setiap tahun juga kayak gitu, kalau misalkan sholat taraweh nih, bentar lagi kan bulan suci Ramadan, Bah. Jadi kalau sholat taraweh itu di rumah masing-masing gitu.
cuma bulan puasa mah ayah di masjid Roboh, ayah di itu Posyandu. Posyandu. Oh, jadi Itu. kalau bulan suci Ramadan itu Ya. kebanyakan kegiatannya itu di Posyandu Posyandu. yang di atas, yang dekat makam itu. Ya. Kalau kegiatan pengajian ibu-ibu juga sama di sana. Nggak ada. Kegiatan ibu-ibu pengajian atau Isra Mi'raj, Maulid gitu di sana sama. Ayah. Oh, nggak ada. Nah, jadi teman-teman pada intinya di kampung ini tuh benar-benar tidak ada sarana beribadah. Kalau misalkan nanti bentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan, itu menjalankan sholat sunnah tarawehnya berjamaah itu di posyandu di atas. Jadi warga sini jalan kaki jauh ke sana, Bay ya. Nah, semoga dengan adanya video ini banyak para dermawan, banyak para donatur yang ingin serta-merta bahu-membahu menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun sarana ibadah di sini. Tempat ibadah di sini, khususnya musola di sini. Nanti kalau misalkan ada yang mau donatur atau ada yang pun yang menyisihkan sedikit hartanya, langsung hubungi saya secara langsung. Saya bersama rekan-rekan kreator lumpur, insya Allah bahkan bangun sebuah satu musola di tempat ini supaya masyarakat bisa sholat berjamaah. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.